Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Yusuf dengan NIM 10156122074. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Zakia Al-Munawwara SPD MPD. Nah, pada materi pertama kami akan membahas mengenai teori-teori pembelajaran. Pada dasarnya teori belajar sangatlah banyak, tetapi teori belajar yang sering digunakan oleh beberapa guru atau pendidik ada 4. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah salah satu teori pembelajaran yang dilandaskan pada psikologi manusia. Teori ini memfokuskan pada pengembangan diri individu dengan cara yang sesuai potensi diri. Dan yang keempat atau yang terakhir, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Nah, kemudian kita masuk di materi kedua, yaitu teori klasik. Pembelajaran klasik merupakan pembelajaran di mana secara umum pusat pembelajaran berada pada guru dan menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar. Jadi, di sini guru berperan sebagai orang yang serba bisa dan sebagai sumber belajar. Adapun sejarah teori belajar klasik berdasarkan unsur historisnya bahwa teori belajar klasik berkembang sebelum abad ke-20 yang dikenal dengan teori belajar disiplin mental. Teori ini tanpa dilandasi eksperimen dan hanya berdasar pada filosofis atau spekulatif. Walaupun berkembang sebelum abad ke-20, namun teori disiplin mental sampai sekarang masih ada pengaruhnya, terutama dalam pelaksanaan pengajaran di sekolah-sekolah. Kemudian kita masuk ke materi ketiga, yaitu teori modern, behaviorisme, dan kognitif. Pendekatan behaviorisme modern menekankan pentingnya pengamatan langsung perilaku yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Dan behaviorisme modern berkonsentrasi pada bagaimana lingkungan memengaruhi perilaku, dengan keyakinan bahwa perilaku manusia dapat dimodifikasi melalui penguatan atau hukuman. Kemudian pendekatan teori kognitif modern menyoroti peran proses mental dalam membentuk perilaku. Ini mencakup pemrosesan informasi, pengambilan keputusan, memori, dan pemecahan masalah. Kognitif modern memperhatikan bagaimana orang mengolah informasi, memprosesnya, dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk memandu perilaku mereka. Ini berbeda dari pendekatan behaviorisme yang hanya fokus pada perilaku yang diamati. Nah, kemudian kita masuk ke materi keempat, yaitu sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran adalah serangkaian metode, strategi, dan proses yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik. Ini melibatkan berbagai elemen, termasuk guru atau pengajar, siswa atau peserta didik, materi pembelajaran, lingkungan belajar, dan evaluasi hasil belajar. Sistem pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, seperti gaya belajar mereka, tingkat kecakapan, dan minat mereka. Tujuan utama dari sistem pembelajaran adalah meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan siswa sehingga mereka dapat berhasil dalam kehidupan dan karir mereka. Kemudian materi kelima, yaitu hubungan teori belajar dan pembelajaran. Hubungan antara teori belajar dan pembelajaran dengan model dan strategi pembelajaran sangat erat. Teori belajar memberikan dasar konseptual untuk memahami bagaimana orang belajar, sementara model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk merancang pengalaman pembelajaran, dan strategi pembelajaran adalah cara konkret untuk menerapkan model tersebut dalam konteks pembelajaran praktis.
Teori belajar sebagai dasar konseptual, sebagai implementasi teori, strategi pembelajaran sebagai alat konkret, keterkaitan antara model dan strategi pembelajaran. Dengan demikian, pemahaman tentang teori belajar memberikan dasar bagi pengembangan model pembelajaran. Sementara strategi pembelajaran menyediakan alat konkret untuk menerapkan model tersebut dalam konteks pembelajaran yang nyata. Hubungan ini menciptakan ekosistem pembelajaran yang komprehensif dan efektif bagi peserta didik. Nah, kemudian kita masuk ke materi 6, yaitu model-model strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya menyajikan materi pembelajaran dalam konteks yang relevan dan bermakna bagi siswa. Model-model strategi pembelajaran kontekstual berfokus pada bagaimana guru dapat merancang pengalaman belajar yang mendalam dan berarti bagi siswa. Setiap model strategi pembelajaran kontekstual memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing. Namun, semuanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan motivasi belajar siswa dengan menyajikan materi pembelajaran dalam konteks yang bermakna bagi mereka. Kemudian kita masuk ke materi ke-7, yaitu model-model pembelajaran konstruktivisme. Strategi pembelajaran konstruktivisme adalah pendekatan yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan materi pembelajaran dan lingkungan sekitarnya. Dalam semua model ini, peran guru lebih sebagai fasilitator atau pembimbing yang membantu siswa dalam memahami materi, merangsang pemikiran kritis, dan memfasilitasi proses pembelajaran yang mendalam. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.